Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa, bagaimana kabarnya? Tentunya kita bisa bertemu kembali di DSL TV, TV Desa Sartonarjo, di suasana yang berbeda, karena kita bersama akan berbincang-bincang dengan sosok yang luar biasa, yakni Pak Cahyo Binarto. Bagaimana Pak, sehat Ji? Sehat, Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Sebelumnya kita akan membahas mengenai BUMDes, dan kami mengucapkan selamat atas dilantik ya tadi pagi di Kelurahan Sardonoharjo, dan tentunya ini adalah menjadi gebrakan yang terbaru dan semoga bisa memberikan sesuatu yang semakin energik gitu Pak terkait dengan BUMDes Sardonoharjo. Namun sebelum kita membahas mengenai BUMDes Sardonoharjo, barangkali bisa disampaikan mengenai panjenengan Pak Cahyo kepada sahabat desa yang ada di Desa Sardonoharjo. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ajeng, Ajeng iya. ya. Saya kebetulan diberi amanah oleh warga Sardonoharjo melalui Pak Lurah untuk bagaimana BUMKAL atau Badan Usaha Milik Kelurahan di Sardonoharjo itu bisa tumbuh, bisa berkembang. Kalau saya sendiri tinggal di Sardonoharjo sudah sejak tahun 2001, jadi sudah 22 tahun ya. Profesi saya di swasta, jadi selama ini memang di wirausaha di bidang pendidikan. Jadi saya pernah ikut mengembangkan bimbingan belajar primagama itu dari 12 cabang menjadi 756 kantor cabang. 56 cabang seluruh Indonesia. Kemudian saya ganti yang muda tahun 2012 pensiun, terus mengelola sekolah formal dari kelompok bermain, TK, kemudian SD. Ini di beberapa kota juga kita buka, di Jogja, kemudian ada di Subang. Kerjasama dengan mitra tapi tidak sendiri, gitu ya. Wah, kemudian terkait dengan BUMKAL tadi ya Pak. Ini kan tadi siang kan sudah dilantik begitu. Nah, barangkali bisa disampaikan terkait apa sih nama BUMKAL di Sardonoharjo kali ini di tahun 2023 hingga 2028 masih 5 tahun. Untuk nama BUMKAL ini memang hasil kesepakatan ya antara pihak kelurahan, kemudian BPK, masukan dari tokoh masyarakat. Kemudian saya sendiri bersama pengurus itu juga mengusulkan. Akhirnya disimpulkan namanya, pilihannya adalah BUMKAL Urip Sumoharjo. Kenapa namanya Urip Sumoharjo? Harapannya BUMKAL ini bisa memberi penghidupan urip gitu ya. Kemudian yang kedua secara sejarah, kebetulan kantor kelurahan itu adalah dulu tempat tinggal Jenderal Urip Sumoharjo. Sehingga diharapkan BUMKAL ini bisa mewariskan semangat beliau untuk Sardonoharjo lebih baik. Dalam skala luas tentunya untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Kira-kira itu filosofinya. Luar biasa. Jadi memang tadi di Kelurahan Sardonoharjo ya Pak ya, yang miliknya Pak Jenderal Urip Sumoharjo. Jadi dulu tempat tinggalnya Jenderal Urip Sumoharjo. Sehingga itu menjadi inspirasi untuk nama BUMKAL di tahun ini. Berikutnya terkait dengan kepengurusan Pak. Bisa disampaikan siapa saja pengurus yang kali ini ikut berpartisipasi dalam BUMKAL Sardonoharjo ini Pak? Jadi sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2021, kepengurusan BUMKAL itu dimulai dari muskal, itu keputusan tertinggi. Jadi nanti pengelola itu bertanggung jawab secara terbuka, secara akuntabilitas itu melalui muskal. Kemudian di bawahnya ada penasehat. Penasehat itu dijabat oleh Pak Lurah. Jadi definitif yang menjadi lurah otomatis menjadi penasehat. Nah, diharapkan apa? Diharapkan misi dari kelurahan kemudian sebagai pemegang saham terbesar, karena di dalam PP 11 nomor tahun 2021 bahwa kelurahan ini adalah pemegang saham mayoritas di BUMKAL. Jadi minimal 51%. Jadi harapannya bisa memberikan arahan kepada BUMKAL. Kemudian berikutnya direktur. Direktur. Kemudian direktur nanti akan mengangkat sekretaris, bendahara,
manajer unit. Oh, iya. Kemudian di samping direktur itu ada pengawas, jadi kami diawasi juga, ya, diawasi juga jalannya Bumkal. Nah, untuk kepengurusan tahun ini, pengurus periode ini, penasihat langsung Pak Lurah, Pak Harjuno Wibowo, sarjana ekonomi. Kemudian untuk pengawas itu ada 3 orang, Pak Farid, kemudian Pak Sigit, kemudian Bu Zaki. Gitu. Sementara untuk direktur saya sendiri, Cahyo Binarto. Kemudian sekretaris itu Mas Anas, kemudian untuk bendahara Bu Lina, kemudian untuk manajer itu Mas Andi. Itu Mbak Ajeng kepengurusannya. Ya, berarti memang tidak hanya kemudian struktur saja, tetapi ada juga dari pengawas dan juga penasihat, begitu saling menguatkan begitu Nji. Jadi ini karena Bumkal itu kan milik warga, sehingga pengelolaannya kan memang harus diawasi, terus kemudian dimonitor agar berjalannya sesuai dengan rel, ya, agar sesuai dengan tujuan. Itu Mbak Ajeng. Untuk menjabat dari 2023 hingga 2028 tentunya pasti ada rencana dan juga program kerja yang hendak panjenengan sampaikan gitu Pak, untuk ini dalam waktu 5 tahun ini hendak melaksanakan apa begitu Pak. Terima kasih Mbak Ajeng. Jadi tadi pagi ini saya sudah presentasikan sebenarnya di dalam Muskal ya, tetapi mungkin di acara ini nanti bisa kita perjelas supaya lebih luas jangkauannya untuk memahami apa sih program Bumkal periode ini. Jadi saya katakan sebagai pengelola, sebagai direktur, menyatakan atau berjanji kepada warga itu adalah menerima amanah dengan baik, kemudian akan berikhtiar dengan baik, karena itu kewajiban kita sebagai manusia. Tetapi untuk hasil saya tidak menjanjikan, karena itu ada intervensi Allah, Tuhan. Kemudian yang kedua, harus ada dukungan dari semua pihak, baik pemangku kepentingan, kemudian warga. Karena suksesnya Bumkal itu tidak hanya pada saya sendiri, sehebat-hebatnya direktur, tanpa dukungan para pihak, termasuk warga, ini saya kira nggak akan apa-apa. Karena warga harus ada peran aktif, misalnya belanja, punya produk, ayo bersinergi dengan Bumkal. Harapannya bisa dikembangkan tidak hanya di Sidoarjo, mungkin ke tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Inilah peran Bumkal. Jadi mengangkat perekonomian warga, tetapi juga harus memberi kontribusi kepada warga maupun kepada kelurahan. Nah, kepada kelurahan itu sederhana, asal ada setoran PADES, pendapatan asli desa, asli kelurahan ya kalau di Jogja, ini ya indikator sukses. Bagi masyarakat, bagi warga, apa sih manfaatnya BUMDes? Benefit. Jadi Bumkal itu tidak hanya profit, tapi juga harus benefit. Nah, untuk menuju ke sana, ini memang kita sudah membuat perencanaan 5 tahun ke depan. Itu sudah kita rencanakan. Tetapi pelaksanaannya tentunya bertahap, sesuai dengan sumber daya yang ada, kemampuan yang ada. Sumber daya itu yang tenaganya, cuma sumber daya manusianya, yang kedua modalnya, yang ketiga infrastrukturnya, yang keempat dukungan masyarakatnya, dan seterusnya. Akan kita lihat perkembangannya. Tetapi jangka pendek ini yang akan kita lakukan ada 2 hal. Yang pertama, usaha jasa dan usaha perdagangan. Perdagangan pun juga tidak buka toko sendiri, bleger toko gitu ya, supermarket atau minimarket, enggak. Tetapi toko virtual. Secara online gitu ya? Toko virtual itu kita nggak punya toko tapi bisa jualan. Contoh, misalnya warga mau belanja elektronik, jangan langsung ke toko elektronik, tapi melalui Bumkal dulu. Nah, Bumkal nanti kerja sama dengan toko elektronik. Kalau ada warga Sidoarjo yang belanja, itu satu, harganya dipastikan sesuai dengan harga umum, minimal syukur bisa lebih murah. Kedua, Bumkal akan mendapatkan fee atau komisi. Mau beli kendaraan, sepeda motor, mobil, beli lewat Bumkal. Kita kerjasama dengan dealer. Loh, saya mau beli kredit, bisa, walaupun Bumkal nggak ada duit, karena nanti kerjasama dengan leasing. Kita akan dapat fee juga dari leasing. Kita dapat fee dari toko kendaraan. Nah, dengan seperti ini, Bumkal akan segera mendapatkan keuntungan,
Dan keuntungan itu pada akhirnya kembali ke masyarakat karena diberikan dalam bentuk pendapatan asli kelurahan, setoran keuntungan kira-kira begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, agar Bungkal ini berkembang pesat, maka partisipasi warga untuk belanja harus ada. Maka kerjasama dengan Dukuh, kerjasama Pak Dukuh ya, kerjasama dengan Pak RW, kerjasama dengan Pak RT, itu kita bangun. Karena inilah ujung tombak pemasaran kalau di dalam dunia bisnis. Nah, tentunya kami Bungkal nanti juga akan mengalokasikan dari keuntungan itu anggaran untuk supporting dana kegiatan perbukuan, supporting dana kegiatan RT atau RW, karena membantu kita dalam rangka mensosialisasi. Misalnya kita buat program ayo belanja, ayo gemar belanja di Bungkal Urip Sumoharjo. Nah, ini kan misalnya bisa dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jasa. Jasa ini bisnis yang saya kira resikonya kecil, mudah dijalankan, kemudian punya potensi keuntungan yang bagus. Untuk menjawab persoalan warga juga ini, contoh, apalagi orang-orang perumahan ya, gendingnya bocor, nyari tukang untuk betulkan gending itu nggak ada masalah, minta tolong tetangga nggak bisa. Halo, BUMDes Home Care, saya butuh tenaga untuk memperbaiki gending. Nah, itu nanti ada tarifnya dengan tukangnya, ya. Kita kerjasama dengan vendor-vendor, tentunya warga Sardonoharjo kita utamakan untuk menjadi vendor tenaga. Jadi nanti akan kita butuhkan apakah nanti dengan Karang Taruna yang masih membutuhkan pekerjaan, dengan warga yang masih membutuhkan pekerjaan, itu bisa kita hire. Kedua, ibu-ibu, aduh pembantu ini pas balik ini seminggu. Halo BUMDes Home Care, aku butuh ini untuk bebersih. Tamanku reget. Nah, ini bisa. Nah, tentunya nanti kita akan rekrut tenaganya, terus kemudian kita latih bagaimana service excellent, bagaimana melayani, kemudian bagaimana mengerjakan sesuai dengan tuntutan pasar, tuntutan warga. Ini juga penghasilan. Paling nanti dengan kerjasama dengan vendor tenaga, kita potong misalnya 10%. Ya kayak semacam GoFood lah, Gojek gitu ya kira-kira ya. Ini nanti bisa Go Urip Sumoharjo misalnya. Ya seperti itu kira-kira nanti platformnya begitu ke depan. Ya, kalau sudah digital. Ya, itu yang akan dilakukan jangka pendek yang setelah Muskal. Jangka panjangnya untuk 5 tahun, kita berharap minimal Bungkal itu menjadi holding. Kemudian di bawahnya itu ada unit yang melibatkan masyarakat, sudah kita bentuk PT, sehingga kepemilikan unit usaha ini tidak hanya dimiliki oleh kelurahan, tapi juga partisipasi warga untuk menjadi pemegang saham, menjadi pengusaha. Nah, di dalam PP 11 tahun 2021 kan minimal 51% untuk desa, 40% kita tawarkan kepada masyarakat. Itu PT yang pertama. PT yang kedua, yang perdagangan, karena maju, kita tawarkan PT Halo BUMDes Niaga. Berikutnya, ternyata di peternakan, karena daerah Sardonoharjo juga daerah pertanian, peternakan, perikanan, kemudian apalagi pertanian. Misalnya PT BUMDes Farm, Halo BUMDes Farm. Kemudian wisata, ada Watu Ledek, ada Watu Candle gitu ya. Terus ada lagi Drono. Ya. Ini mungkin kita sinergikan membuat paket wisata. Maka PT Halo BUMDes Wisata. Kalau memang kita sudah berjalan dengan baik, kemudian secara bisnis juga baik, kan bisa pada akhirnya menjadi pusat studi tiru. Maka memberi training, memberi pendampingan, ya bisa membuat PT Halo BUMDes Edukasi. Nah, ini cita-cita, mimpi, semua harus dimulai dari mimpi katanya. Tapi setelah itu jangan tidur terus, ya bangun, action, dan action itu bersama-sama, kan kira-kira gitu ya. Nah, saya berharap dengan adanya Bungkal yang tadi pagi telah diresmikan begitu ya, warga bersama-sama kita untuk berpartisipasi aktif agar ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, karena tanpa dukungan warga, tanpa dukungan pemerintah desa, ini tidak ada apa-apanya. Itu Mbak Ajeng kira-kira.
Berarti pesannya kepada masyarakat tadi saling bersinergi gitu Pak. Iya, Karena pada betul. dasarnya sebetulnya Sardonoharjo sendiri punya potensi yang luar biasa. Iya. Hanya saja dari Bungkal sendiri hendak mengemas potensi-potensi Iya. itu agar masyarakat lebih mendapatkan impact yang luar biasa demikian Pak. Saestu. Iya. Jadi motonya maju bersama, bersama untuk maju. Maju bersama untuk Untuk maju. maju. Luar biasa. Itu. Oke. Barangkali untuk yang terakhir ini Pak Iya. bisa disampaikan kepada masyarakat agar saling bersinergi terhadap program yang hendak dicanangkan dari Bungkal ini Bapak. Oke, terima kasih Mbak Jeng. Yang terakhir saya sampaikan kepada seluruh warga Kelurahan Sardonoharjo, mari kita bersama-sama kembangkan Bungkal karena ini adalah usaha milik kita, maka yang berkewajiban untuk mengembangkan adalah kita semua. Ya. Saya hanya diberi amanah untuk mengkoordinir saja tanpa dukungan Bapak Ibu untuk berpartisipasi aktif di Bungkal ini kayaknya akan sulit untuk dicapai mimpi 5 tahun ke depan dan sukses jangka pendek. Sukses jangka pendek buat kelurahan ada keuntungan. Buat warga ada manfaat. Belanja bisa lebih murah, ada produk bisa disinergikan untuk dikembangkan bersama Bungkal. Saya tunggu partisipasinya. Untuk kantor nanti akan ada info lebih lanjut. Dan mohon Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT kalau ada rapat, mohon Bungkal bisa diundang untuk memberikan sosialisasi dan penjelasan program ini. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cahyo dan selamat tugas untuk panjenengan dan juga seluruh kepengurusan dari Bungkal tentunya yang didukung oleh masyarakat seluruh Sardonoharjo. Terima kasih sahabat desa, sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.